Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel GA seputar teknologi informasi dan pembelajaran. Di video sebelumnya kita sudah mempraktekkan NAT statik di router Cisco menggunakan simulasi EVNJ. Di video kali ini kita akan coba mempraktekkan Network Address Translation Dynamic. Langkah pertama yang akan kita lakukan, kita akan meng-cloning lab NAT statik yang sudah kita praktekkan di video sebelumnya. Jadi ini kita cloning, kemudian kita ganti namanya menjadi NAT Dynamic Router Cisco, kemudian kita oke-kan. Lalu kita buka lab yang sudah kita rename namanya. Kemudian topologi yang sudah kita praktekkan di video sebelumnya kita coba sesuaikan. Kita akan menambahkan switch satu buah untuk menghubungkan dua klien agar klien A dan klien B dapat terhubung ke router Cisco. Kita tambahkan klien yang kedua, kita beri namanya menjadi klien B. Kemudian kita save. Lalu di switch kita ganti ikonnya, karena di sini kita tidak melakukan konfigurasi di switch. Kemudian kita hubungkan klien ke switch. Di sini terlihat nama interface-nya. Kemudian kita hubungkan juga klien B ke switch. Kemudian kita save. Untuk tata letaknya silakan teman-teman sesuaikan sesuai dengan yang teman-teman inginkan. Yang mana kita menggunakan satu router, satu switch, dan dua buah klien dan satu sumber internet. Jadi saat pengujiannya nanti klien dan klien B ini dapat terhubung ke internet melewati R1 router Cisco. Kemudian kita jalankan R1. Di sini ada notifnya R1 started. Kemudian kita jalankan juga switch. Lalu kita jalankan konsol dari router Cisco. Di sini kita masih menunggu proses startup dari router Cisco. Kita tunggu sampai bisa kita melakukan proses konfigurasi. Di bagian ini terlihat kita memilih yes atau no. Karena di router ini kita belum melakukan konfigurasi, jadi kita ketikin no. Kemudian kita lanjutkan proses konfigurasi di router Cisco. Lalu kita ketikin enable atau kita singkat dengan N bisa juga. Kemudian configure terminal. Lalu kita ganti hostname-nya menjadi R1. Kemudian kita tambahkan secret, enable, secret. Kita sesuaikan yang kita inginkan. Di sini Gatek tambahkan Gatek secretnya. Kemudian kita langsung melakukan konfigurasi di interface Gigabyte Ethernet 0/0. Interface Gigabyte 0/0. Kemudian kita tambahkan IP address DHCP. Harusnya di sini kita mendapatkan IP secara otomatis. Kemudian no shutdown. Lalu kita tambahkan juga interface yang terhubung ke switch. Interface Gigabyte 0/1.
yang terhubung ke switch. Kemudian kita tambahkan IP address 192.168.10.1, net masknya 255.255.255.0. Kemudian kita ketikin no shutdown. Kemudian kita gunakan perintah N. Kemudian kita lihat settingan dari IP di interface yang sudah kita tambahkan. So IP interface brief. Di sini terlihat kita sudah mendapatkan IP di interface Ethernet 0/0 dan Gigabyte Ethernet 0/1. Kemudian kita masuk lagi ke configure terminal. Sekarang kita aktifkan service DHCP agar klien mendapatkan IP secara otomatis. Service DHCP, kemudian kita tambahkan IP DHCP full, nama fullnya Gatek. Kemudian kita tambahkan alamat network di jaringan lokal yang kita gunakan, 192.168.10.0, net masknya 255.255.255.0. Kemudian kita tambahkan default routernya, ini sebagai gateway oleh klien 192.168.10.1. Kemudian DNS server 192.168.10.1, dan kita juga tambahkan DNS Google agar kita bisa ping ke internet nanti. Kemudian exit, tambahkan IP DHCP exclude. Di video sebelumnya sudah Gatek jelaskan apa fungsi dari DHCP exclude address. Di sini kita sesuaikan dengan yang kita butuhkan. Pada bagian ini kita sudah menambahkan IP address untuk jaringan yang terhubung ke switch. Kemudian kita jalankan klien, kemudian klien B juga kita jalankan. Sekarang kita coba. Pertama kita tambahkan interface-nya terlebih dahulu. Interface Gigabyte 0/0. Kemudian kita tambahkan IP NAT outset. Ini yang terhubung ke sumber internet yang mengarah ke internet. Gigabyte 0/0. IP NAT outset. Kemudian kita ketikin exit, lalu kita tambahkan interface Gigabyte Ethernet 0/1 IP NAT inside, ini yang menuju ke jaringan lokal atau yang terhubung ke switch dan ke klien. Kemudian kita ketikin exit, lalu kita tambahkan IP NAT inside, lalu source-nya ini adalah source-nya static. Jadi kita tambahkan, kemudian kita ketikin perintah selanjutnya access list. Selanjutnya kita tambahkan access list 1, permit network jaringan kita dan alamat with card yang kita gunakan. Lalu kita tambahkan IP NAT inside source list 1,
Interface-nya Gigabyte Ethernet 0/0 overload. Jadi di sini kita sudah menambahkan IP NAT dinamik. Kemudian kita lihat di show IP NAT translation. Sini kita sudah tambahkan. Sini sudah terlihat. Kemudian kita coba lakukan pengujian di sisi klien. Apakah klien kita dapat terhubung ke internet? Kita coba jalankan juga klien yang kedua. Kita remote klien berikutnya. Di sini klien, lalu kita cek IP address di klien 1, IP address AL. Di sini terlihat kita mendapatkan IP-nya 192.168.10.22. Di klien B kita juga bisa cek IP config/AL. Ini IP-nya 192.168.10.21. DHCP enable-nya yes. Kemudian kita coba ping ke internet. Kita coba ping ke google.com, sudah bisa. Begitu juga kita coba ping ke detik.com, juga sudah bisa. Kita lakukan ping 88 juga sudah bisa kita lakukan. Sekarang kita coba lihat di bagian show IP NAT translation bertambah sesuai dengan alamat yang kita lakukan proses pengujiannya ping. Di sini ada jenis protokolnya ICMP karena kita melakukan proses ping. Dan bisa juga kita lihat rute yang digunakan di router Cisco. Ini terlihat. Kita lakukan pengujian di Google, di router juga sudah bisa, ping google.com, ping 8888 juga bisa. Di sini ada sukses 100% 5/5. Kemudian kita simpan running config ke startup config dengan cara copy running config ke startup config. Di sini ada notifnya successfully. Kemudian kita bisa melihat konfigurasi yang sudah kita lakukan di running config. Di sini ada IP DHCP exclude, IP DHCP full gatek, terlihat konfigurasi yang kita sudah tambahkan di tahapan sebelumnya. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.